Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita belajar tema 3 yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1 yaitu hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran ke-1. Kita akan mempelajari tentang tumbuhan padi. Sudah siap? Tahukah kalian makanan yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia? Coba tulis di komentar ya jawaban kalian. Ibu beri waktu 15 detik. Ya, jika kalian menjawab nasi, maka jawaban kalian benar ya. Nasi yang kita makan sehari-hari itu berasal dari beras. Nah, beras ini berasal dari padi. Bagaimana pertumbuhan padi? Perhatikan, ada 3 tahap dalam pertumbuhan padi, yaitu pertama, biji padi direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Tahap yang kedua, biji padi akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya akan memanjang. Dan yang ketiga, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Beras itu ada macam-macam loh. Perhatikan gambar berikut ya. Ada berapa macam beras yang terdapat pada gambar? Coba sebutkan beras apa saja yang kalian ketahui di kolom komentar ya. Ketik jawaban kalian. Ibu beri waktu 15 detik. Oke, waktunya habis. Macam-macam beras itu sesuai gambar di sini, ada beras hitam, ada beras merah, ada beras ketan, ada beras coklat dan beras putih. Semuanya ada 5 macam. Bagaimana? Jawaban kalian tepat tidak? Jika iya, kalian hebat. Nah, sekarang bagaimana cara merawat atau mempertahankan padi? Ada lima cara. Yang pertama itu menjaga bibit. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan pertanian berubah menjadi misalnya bangunan rumah atau bangunan gedung ya. Kita harus mempertahankan lahan pertanian agar tetap ada. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Ini wajib. Jika tidak ada sampah, maka padi akan tumbuh dengan baik. Sebaliknya, jika sampah banyak menumpuk kemudian banjir, maka padi tidak akan tumbuh dengan baik. Dan yang keempat, menjaga saluran air. Jangan sampai mampet ya, harus selalu lancar. Dan yang kelima, tidak berlebihan dalam menggunakan beras. Ingat, jumlah penduduk yang mengkonsumsi padi akan semakin meningkat. Maka kita harus menggunakan beras seperlunya. Nah, padi yang biasa di sawah itu termasuk salah satu kenampakan alam. Ada beberapa contoh lain dari kenampakan alam, yaitu pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Ya, kita bahas dulu satu persatu. Pantai. Pantai itu adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Biasanya penduduk di sekitar pantai memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, pemandu wisata, petani garam, petani udang, pengrajin ikan asin, pengrajin mutiara, dan sebagainya. Sumber daya alam yang ada di pantai diantaranya ikan, rumput laut, mutiara, kerang,
lobster, dan sebagainya. Nah, sekarang dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan permukaan bumi yang tingginya 500 meter di atas permukaan laut. Biasanya digunakan untuk dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan, objek wisata, usaha perkebunan, atau usaha peternakan. Dan yang terakhir, dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi dengan ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah terletak di pesisir pantai. Banyak dimanfaatkan untuk pertanian, peternakan, perumahan, industri pabrik, perkebunan kelapa, dan tebu. Selanjutnya, kerjakan tugas halaman 6, buku tema 3, tulis tabelnya ya. Jika kalian tidak mengerti, bisa langsung menanyakan kepada ibu. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.